يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والخليفين بالقرب ومن العجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هرم من الأعوان المدائمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منغرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وارض على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بل ومنتتب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل على المحترم طلعت شمس النهار ونهت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه وعطاهم بالأهل والزمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله لا إله إلا الله إلا الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan diringankan langkah kaki kita, gerakan hati kita hingga kita masih bisa berkumpul di satu majelis
satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam yang penuh dengan berkah ini adalah melanjutkan kajian sebelumnya, kajian tafsir Sawfatut Tafasir ayat ke-26 dan 27. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin." Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat ini, beliau memberikan satu penjelasan tentang sebab turun dari ayat ini. Kata beliau, pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan lalat dan laba-laba. Binatang seperti lalat dan laba-laba ini kan binatang yang kita pikir sesuatu yang tidak penting. Apa sih manfaat lalat dan apa sih manfaat laba-laba? Menurut masyarakat Arab saat itu, ini adalah sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang sepele dan tidak penting. Lalu kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu tertawa ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan mengambil satu contoh lalat dan laba-laba. Ad-dzubab wal ankabut. Mereka mengatakan ma yusbihu hada kalam Allah. Yang seperti ini enggak mungkin firman Tuhan, kata orang-orang Yahudi. Wa ma arada bi dzikri hadhil asya'al khasisa. Lalu mereka mengatakan, apa sih maksud Tuhan sampai menyebutkan sesuatu yang sangat rendah ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yaqulu ta'ala fi raddi ala maza'imil yahudi wal munafikin. Kata Syekh Ali As-Sabuni, Allah Subhanahu wa taala berfirman menolak sangkaan atau anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang mengatakan, yang Allah menyanggah dengan kalimat sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu. Tidak malu apa? Ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk bahkan lebih rendah dari itu. Jadi ini adalah penolakan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang mengatakan masa Al-Quran bicara tentang perumpamaan yang remeh-temeh seperti itu. Allah langsung jawab. Jawaban Allah adalah Allah tidak pernah malu, tidak pernah enggan membuat perumpamaan. Bahkan perumpamaan seperti nyamuk yang Anda anggap rendah. Nyamuk Pak kecil, apa manfaatnya? Bahkan lebih rendah dari itu kata Allah, Allah enggak malu. Nanti Allah akan jelaskan di sini. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ai innallaha la yastankifu wa la yamtani'u ad ayyadriba ayya masalin kana. Sesungguhnya Allah tidak enggan untuk membuat perumpamaan dengan perumpamaan apapun. Bi ayyi syai'in kana, dengan sesuatu sagiran kana au kabiran, baik sesuatu itu yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. Seperti apa? Ba'udatan fama fawqaha, seperti nyamuk dan yang lebih rendah dari nyamuk. Ai sawa'un kana hadal masalu bil ba'udati
aw bima huwa dunaha fil haqarati was-sighar fa kama la yastankifu an khalqiha kadzalika la yastankifu an darbil masali biha. Kata Syekh Ali As-Sabuni, sama halnya apakah perumpamaan ini dengan menggunakan perumpamaan nyamuk atau bahkan lebih rendah daripada nyamuk dalam kaitan dengan bentuk dan kehinaannya. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa Allah menggunakan perumpamaan nyamuk. Jadi ada satu kata, yaitu kata ba'udah, nyamuk. Pertanyaannya adalah kenapa? Segala sesuatu yang pasti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada sesuatu yang besar. Ketika Allah membuat perumpamaan seperti perumpamaan nyamuk yang merupakan sanggahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang mengatakan tidak mungkin kalamullah itu berisi seperti ini. Allah beri perumpamaannya. Ternyata nyamuk, Pak. Nyamuk. Sesuatu yang tidak punya tulang, sesuatu yang kecil, itu ternyata memberikan sesuatu yang besar. Sebagai contoh misalnya, Bapak pernah dengar seorang raja yang sangat diktator yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Siapa namanya, Pak? Namrud. Namrud. Namrud ini disebutkan oleh Nabi sebagai seorang yang sangat diktator. Seorang yang sangat otoriter. Bahkan dia mempunyai bala tentara yang sangat besar. Kerajaannya besar. Tidak ada satupun orang yang mampu menurunkan Namrud. Saking besar kekuasaannya. Tapi Namrud diberikan nikmat oleh Allah kekuasaan yang besar, tetapi tidak bersyukur kepada Allah, bahkan ia ingkar dan menyembah sesuatu selain Allah, sampai kemudian dikritik oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim menjadi lawannya, menjadi lawan yang permanen terhadap Raja Namrud. Raja Namrud ketika melakukan pembangkangan sampai kemudian malaikat Jibril mengingatkan selama 3 hari berturut-turut, diingatkan. Tetapi tidak mau menerima peringatan dari malaikat Jibril sampai malaikat Jibril menantang. Apa tantangan malaikat Jibril? Kau kumpulkan semua bala tentara. Semua yang ada, tentaramu kau kumpulkan. Akhirnya dikumpulkan bala tentara Namrud. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentara yang sangat kecil. Apa? Nyamuk. Nyamuk saja. Diinstruksikan kepada nyamuk, lalu kemudian menggigit tentara-tentara dari Namrud tersebut, semuanya mati. Tinggal Namrud yang masih hidup. Lalu kemudian Allah perintahkan satu nyamuk untuk masuk ke dalam telinganya Namrud, lalu kemudian selama beberapa hari nyamuk itu berada di dalam dirinya Namrud. Jadi terngiang-ngiang itu. Bapak bayangkan kalau tidur ada nyamuk, itu kan mengganggu banget tuh. Nging-nging di sini telinga kita. Ini masuk ke dalam. Sehingga membuat Namrud itu menjadi pusing. Saking pusingnya, dia benturkan kepalanya ke tembok. Setiap hari dia benturkan kepalanya ke tembok sampai Namrud mati, kepalanya pecah karena tidak sanggup menerima nyamuk yang masuk ke dalam otaknya. Lalu dia membenturkan kepalanya ke tembok sampai dia mati. Karena apa? Seekor nyamuk. Yang kedua, pernah dengar seorang raja besar yang menguasai dunia 1/8 bumi ini dikuasai oleh raja besar itu. Namanya Alexander the Great. Alexander Agung. Jadi bukan Dzulqarnain. Itu keliru. Ada orang mengatakan Alexander the Great itu adalah Alexander Dzulqarnain, itu keliru. Dzulqarnain orang soleh. Alexander the Great bukan orang soleh. Dia raja Yunani, raja Macedonia dari Yunani, dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar sampai 1/8 bumi ini dikuasai oleh siapa? Raja Alexander the Great. Maka disebut dengan the Great, artinya agung.
Alexander Agung. Alexander the Great ini satu ketika itu melintasi Sungai Indus. Sungai Indus di mana, Pak? Di India. Di India. Jadi melewati Sungai Indus di India. Pada saat ketika melewati Sungai Indus, dia digigit seekor nyamuk. Satu ekor nyamuk. Seorang raja yang dijaya digigit oleh seekor nyamuk yang tak berdaya. Ketika digigit oleh seekor nyamuk, Alexander the Great tiba-tiba kemudian kepalanya pusing, dia meriang, dia demam. Ternyata nyamuk itu membawa virus malaria. Yang pada saat itu mungkin nggak ada obatnya. Sehingga Alexander the Great, seorang raja yang sangat dikjaya, menguasai kekuasaan yang sangat luas, itu bisa mati, Pak, hanya dengan seekor nyamuk. Maka jangan anggap enteng tuh nyamuk. Dulu juga kita ada nyamuk demam berdarah itu. Berapa banyak orang yang mati karena sesuatu yang kita anggap sepele itu. Nyamuk demam berdarah. Coba Bapak tidur, dikerebuti nyamuk. Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Maka kata Allah, Allah tidak segan dan tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk. Ketika Allah sebutkan nama itu berarti ada satu hikmah besar. Jangan anggap enteng sesuatu yang kita pikir enteng. Maka konsepnya adalah la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan merendahkan sesuatu yang mungkin kita anggap rendah, karena segala sesuatu itu ada keistimewaannya. Itu konsep Islam. Jangan merendahkan sesuatu ataupun orang lain ataupun binatang, karena segala sesuatu pasti ada hikmah. Nah, itu pesan pertama yang disampaikan dalam ayat ini. Lalu kemudian Allah melanjutkan, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ammal mu'minuna, kata Syekh Ali As-Sabudi, faya'lamuna annallaha haqqun la yaqulu ghairal haqqi wa anna hadzal mathala min indillah. Kata Allah, orang-orang beriman itu mengetahui bahwa perumpamaan itu yang dibuat oleh Allah adalah sesuatu yang hak dari Tuhan mereka. Maksudnya apa? Orang-orang beriman mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang benar, dan tidak akan mengatakan kecuali dengan perkataan yang benar. Dan perkataan tentang perumpamaan itu memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini ada orang-orang, Pak, yang mempunyai logika berpikir seperti pikirannya orang beriman, disebut dengan logika iman. Apakah kita nanti masuk logika iman, atau logika kafir, atau logika fasik? Nanti kita akan lihat. Logika orang beriman, apapun yang datang dari Allah, itu pasti akan diyakini dan diamini. Nah, setelah itu baru kemudian dicari hikmahnya. Jadi nggak kebalik. Ayat Quran bukan melegitimasi, tetapi kita ketika mengetahui bahwa sesuatu datang dari Allah, maka pertama kali yang harus kita katakan adalah amanna. Kita beriman. Segala sesuatu yang datang dari Allah dan datang dari Nabi Muhammad SAW itu pasti hak. Sesuatu yang benar, sesuatu yang ada manfaat. Baru kemudian setelah itu baru melakukan yang disebut dengan mencari hikmahnya. Sebagai contoh, salat. Kalau orang-orang yang tak beriman itu akan meremehkan sholat, Pak. Kenapa? Kenapa kok orang Islam kalau sholatnya kayak begitu, nunggang-nungging, tunggang-tungging? Betul, Pak ya? Kayak nggak ada kerjaan aja. Betul nggak, Pak? Sampai ada orang membuat lelucon, hinaan terhadap sholatnya kita umat Islam. Kita pernah lihat itu di YouTube. Anak-anak sekolah membuat lelucon, nungging naik, membuat satu lelucon yang merupakan ejekan dan hinaan terhadap ibadah kita. Kenapa? Karena dianggap sesuatu yang nggak masuk akal. Apa sih manfaatnya seperti itu?
Tetapi kita, orang-orang beriman, ketika diperintahkan oleh Allah salat, maka pertama yang harus kita lakukan dan ucapkan adalah aku beriman dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru dicari hikmahnya. Misalnya salat. Kalau Allah mensyariatkan segala sesuatu, pasti ada hikmah. Itu pasti. Salat misalnya. Ternyata setelah dilakukan riset, penelitian tentang salat, ternyata salat banyak memberikan manfaat. Betul Pak ya? Manfaat. Dan tidak pernah ada orang yang mati karena salat. Termasuk puasa. Belum pernah ada orang yang mati, kita dengar berita, baik itu di media massa, televisi maupun di media sosial, orang mati karena puasa. Tetapi malah sebaliknya, orang kalau melakukan operasi harus puasa. Orang kalau ingin mengetahui darahnya, kira-kira puasa dulu nggak Pak? Kalau Anda mau diambil darah tuh, disuruh puasa. Orang Islam ataupun orang non-Muslim sama. Kenapa? Karena syariat Allah itu berlaku umum. Berlaku universal. Siapapun yang melakukan itu pasti akan mendapatkan manfaat. Itu keyakinan kita. Logikanya orang beriman seperti itu. Jadi kalau kita mengaku diri orang beriman yang datang dari Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita yakini ada banyak manfaat dan kita amalkan. Nah, nanti kalau ada perbedaan-perbedaan dalam pemahaman, itu bagian dari keindahan Islam. Jadi kalau berbeda dengan saudara kita dalam persoalan sholat, jangan saling menuduh atau saling menyalahkan. Itu bagian dari keindahan Islam. Termasuk dalam persoalan-persoalan fikih itu banyak perbedaan, Pak. Sehingga muncul mazhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Itu adalah mazhab di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang berbeda dalam memahami Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan biasa. Sesuatu yang biasa. Kalau Anda ingin mengetahui benar, ya pelajari itu kitab perbandingan mazhab di dalam fikih. Itu logika yang pertama yang Allah sebutkan. Logika kedua, kata Allah, wa ammal ladzina kafaru fayakununa madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir, kata Allah, logika mereka berpikir, mereka akan mengatakan madza aradallahu bihadza mathala. Yang Allah inginkan apa dengan perumpamaan nyamuk ini? Logikanya adalah meremehkan, tidak percaya dan meremehkan dan melecehkan. Itu yang dilakukan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Seperti yang disebutkan, ditafsirkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu logika. Maka kalau ada orang Islam ketika menerima syariat lalu melecehkan syariat itu, Anda menggunakan logika kufur. Logikanya orang-orang kafir ketika menerima syariat hijab, soal jilbab misalnya, dia remehkan. Bahkan mengatakan jilbab itu bagian dari budaya. Bagian dari budaya. Memang Islam itu nggak lepas dari budaya. Islam itu ketika menghadapi budaya itu ada beberapa respon. Respon pertama, bisa dihancurkan budaya itu seperti riba. Riba. Tahu riba Pak ya? Riba itu adalah salah satu bentuk transaksi masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab transaksi di dalam perdagangannya banyak menggunakan model riba itu. Dan itu kata Allah dalam Al-Quran membuat susah orang-orang yang mengalami riba. Jadi ada kezaliman. Islam melarang kezaliman. Maka pada saat Islam datang, riba dihapus. Budayanya dihapus. Ada juga budaya itu atau sesuatu yang sudah ada diakomodir tapi dimodifikasi. Jadi diambil, dimodifikasi oleh Islam. Itu hebatnya Islam. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan persoalan ritual tawaf.
Pada zaman Nabi Ibrahim tawafnya udah benar, tapi kemudian mengalami modifikasi sampai tawafnya rusak. Ka'bah menjadi pusat mereka tawaf, tapi tawafnya orang-orang Arab pra-Islam nggak pakai pakaian. Kenapa nggak pakai pakaian? Urian, telanjang. Karena mereka pikir pakaian-pakaian yang mereka pakai, yang digunakan untuk mengitari Ka'bah yang suci, itu diambil dari transaksi yang menurut mereka nggak benar. Mereka nggak mau menggunakan sesuatu yang tidak suci dari sesuatu yang tidak suci. Maka dilepas pada saat ketika melakukan tawaf. Tapi nggak seperti kita, Pak. Kalau melihat orang telanjang kita ngeliatin, enggak. Mereka kan sibuk dengan ibadahnya. Tawaf. Lalu kemudian tawafnya diambil tetap sebagai ritual haji, tetapi dikasih pakaian ihram. Diambil. Ketika mereka melakukan talbiyah itu orang-orang Arab pra-Islam pada saat melakukan tawaf di Ka'bah, mereka itu memuji nenek moyang mereka. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu diganti lagi talbiyahnya. Apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengganti pujian-pujian mereka kepada nenek moyang mereka. Itu diganti. Itu dimodifikasi. Ada yang diambil langsung. Misalnya apa? Misalnya mudharabah bagi hasil. Seperti kasusnya Nabi Muhammad SAW ketika mengambil barang dagangan dari Siti Khadijah lalu dijual. Hasilnya bagi hasil. Itu diambil oleh Islam, sesuatu yang baik. Termasuk seorang laki-laki ketika melamar perempuan harus memberikan mahar. Itu diambil oleh Islam. Jadi Islam bukan anti budaya. Islam mengambil sesuatu yang baik kalau itu memberikan manfaat, tapi menghilangkan sesuatu yang buruk kalau memberikan mudarat. Itu Islam. Hebatnya Islam seperti itu. Bukan anti budaya seperti orang-orang Wahabi kan anti budaya itu. Segala sesuatu yang diambil dari budaya itu ditolak. Kita enggak. Yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Nah, logikanya orang-orang kafir itu, kata Allah, kalau mereka logikanya adalah logika segala sesuatu yang datang dari Allah, dia nggak percaya. Bahkan kemudian meremehkan, termasuk dalam kaitan dengan persoalan pemisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan permisalan nyamuk. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka menggunakan indrawi tanpa masuk ke dalam sumber pengetahuan yang hakiki adalah hati nurani. Itu persoalannya. Jadi indra, empirik. Orang kalau basisnya adalah empirik indra, maka dia akan menjadi sekuler, menjadi ateis. Seperti contoh Pak di Barat. Di Barat itu bilang aja agamanya Kristen, padahal jarang ke gereja. Gereja udah banyak tutup. Kenapa? Mereka nggak mengakui dan meyakini ada Tuhan. Kenapa? Nggak bisa dilihat, nggak bisa diakses oleh panca indera, sehingga mereka mengatakan Tuhan tak ada. Kalaupun beragama, mereka tidak seperti orang-orang Islam beragama. Itu logikanya orang-orang kafir. Kita lanjutkan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itulah Allah kemudian menyesatkan banyak orang dan memberikan petunjuk kepada banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang Allah sesatkan cuma orang-orang fasik. Nah, sekarang kita bahas tentang fasik. Jadi fasik itu satu konsep yang di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang keluar. Kalau diberikan definisi secara istilah itu banyak definisi. Orang yang banyak melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, keluar dari jalan yang benar dan agama, itu disebut fasik. Apakah dia orang kafir atau orang muslim, itu bisa dapat. Bisa disebut fasik. Kita bisa disebut muslim yang fasik. Orang kafir udah pasti fasik. Yang kedua, orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil dianggap fasik. Nanti kita akan lihat seperti apa sih fasik, kriterianya.
Yang ketiga, orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak meyakini dan melaksanakan. Orang munafik itu disebut fasik. Jadi fasik bisa masuk ke orang kafir, bisa masuk ke orang mukmin, bisa masuk ke orang munafik. 3. Jadi kalau dibuat pembagian, fasik itu bisa membuat seorang keluar dari agamanya, itu fasik. Ya, ini bisa menjadi orang kafir. Jadi perbuatan fasik bisa membuat seorang itu keluar dari agamanya. Misalnya saya berikan contoh, dalam Al-Quran itu, saya tidak tahu ayat berapa dalam surat apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Artinya apa? Orang-orang kafir yang melakukan kefasikan atau kefasikan yang membuat orang itu kafir. Kullama aradu an yakhruju minha, ketika mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Wa qila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzimun. Rasakan siksa api neraka yang kalian telah dustakan. Itu kafir yang disebabkan oleh fasik. Yang kedua, fasik tidak membuat orang keluar dari Islam, tapi dianggap pembuat atau pelaku maksiat. Misalnya apa? Misalnya menuduh perempuan muslimah itu berzina, yang disebut dengan qadzaf. Itu orang yang melakukan penuduhan terhadap perempuan muslimah melakukan zina, dituduh dia melakukan zina, orang tersebut disebut fasik. Artinya apa? Melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kalau kita lihat definisi fasik secara Qur'ani itu bisa dijelaskan pada ayat berikutnya. Kalau yang punya Al-Quran bisa dibawa, bisa dibaca. Itu kata Allah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siapa orang fasik itu? Yang pertama, logikanya orang fasik yang pertama. Tadi kita sudah bicara logikanya orang beriman, logikanya orang kafir, dan logikanya orang fasik. Sekarang kita lihat, kita masuk ke kategori orang fasik. Apa? Kata Allah, mereka yang melanggar. Melanggar apa? Ahdallahi, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ba'di mitsaqi, setelah perjanjian itu menjadi kuat. Jadi satu, kriteria orang yang fasik dalam perspektif Al-Quran adalah dia suka melanggar, ingkar janji kepada Allah dan kepada manusia. Satu, ingkar. Pertama, ingkar janji kepada Allah. Kapan kita berjanji kepada Allah? Kita berjanji kepada Allah pada saat ketika berada di alam rahim. Alastu birabbikum. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun perjanjian dengan anak cucu Adam. Lalu kemudian dibuat persaksian terhadap mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa kata kita ketika di alam rahim? Qalu bala syahidna. Kami mengatakan, benar, engkau adalah Tuhanku dan aku menjadi saksi. Masih ingat nggak perjanjiannya waktu di rahim, Pak? Masih ingat nggak, Pak? Kita udah lupa, Pak. Saya yakin semua ini nggak ada yang ingat. Betul, Pak ya? Kita nggak ingat tuh perjanjian kita buat, tapi Allah kasih tahu. Kita dikasih tahu oleh Allah. Ternyata ketika kita lahir, kita ingkar. Diingatkan lagi oleh Allah, kalau Anda sholat, di dalam doa iftitah itu ada perjanjian lagi. Bapak setiap hari berjanji sama Allah itu. Tapi lupa. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, apalagi ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ternyata ketika kita hidup setelah selesai salat, lihat ada sendal bagus, ambil. Tukar, bukan ambil, ditukar. Ditukar sama yang buruk. Kenapa? Karena katanya pakai hadis Nabi, ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi mengamalkan hadis Nabi katanya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Artinya dia lupa pada saat ketika dia baca doa iftitah, dia buat perjanjian sama Allah. Salatku, ibadahku, dan seterusnya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau seandainya kita berjanji kepada Allah, bersumpah, sumpah, tidak akan melakukan maksiat, tidak akan melakukan mencuri, tapi pada saat sama, setelah kita membuat sumpah kepada Allah, lalu kita kemudian mencuri, Anda harus membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah. Apa kafaratnya? Yang pertama, memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Bayar, Pak. Atau memerdekakan budak, tahrir raqabah. Yang ketiga adalah berpuasa selama 3 hari. Itu kalau bersumpah. Jadi bedakan janji, sumpah dan nazar. Kalau sumpah itu kita bilang wallahi, tallahi, wabillahi, demi Allah. Tapi kalau nazar, seandainya saya lulus tes pegawai negeri sipil, saya nazar akan memotong 2 ekor kambing. Lulus dia, wajib bayar nazar. Kalau dia tidak bayar nazarnya, kena kafarat sumpah. Saya pahami itu fikihnya. Jangan main-main dengan Allah. Bagaimana kalau kemudian dia bersumpah tidak mau melakukan kebaikan? Saya bersumpah tidak mau sholat. Boleh nggak, Pak? Sumpah itu nggak berlaku. Anda sholat, bayar kifarat. Jadi pas Anda sholat, berarti Anda melanggar sumpah, dan saat yang sama kafarat dibayar. Kafarat gampang, puasa aja 3 hari turut-turut, atau kasih makan 10 orang miskin, 1 orang 1 mud. Ya anggap aja 20.000 atau 30.000, 1 orang 50.000, kali 10 500.000. Atau kasih pakaian 10 orang. Itu hukumnya seperti itu. Nah, termasuk janji kepada manusia. Jangan janji-janji. Inti kalau datang Anda kasih baju nanti. Itu kan janji juga. Kira-kira kalau mengingkari janji boleh nggak, Pak? Janji yang seperti itu. Secara etika nggak boleh. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada masalah, Anda berdosa. Tetapi etikanya nggak bagus. Itu nanti kalau datang Anda kasih bakmi ya. Ternyata pas datang nggak dikasih bakmi, dikasih sotomi. Kan beda kan? Ya itu nggak ada masalah. Nggak ada persoalan terkait dengan itu. Yang kedua, kata Allah, ciri yang kedua adalah wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Mereka suka memotong apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Artinya suka memutus silaturahmi. Itu orang fasik. Nalar yang kedua adalah nalar selalu memutuskan silaturahmi. Apa? Melakukan kezaliman-kezaliman yang silaturahmi itu menjadi terputus. Misalnya menyebarkan hoax. Tuh, menyebarkan hoax. Muncul permusuhan, jadi silaturahmi terputus. Yang kedua apa? Memfitnah, mengejek, menghina. Di dalam surat Al-Hujurat itu dijelaskan tuh terkait dengan orang yang suka membicarakan orang lain keburukannya, seperti orang yang memakan bangkai, itu disebutkan itu memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Sehebat apapun orang itu, sesoleh apapun orang itu, kalau dia memutuskan silaturahmi, dia akan masuk neraka. Puasanya Senin Kamis nggak pernah lepas. Sholatnya tepat waktu di masjid tiap hari berjamaah. Yang ketiga, dia keluarkan zakat. Dia sholat tahajud setiap malam sampai 10 rakaat ditambah dengan witir. Berapa rakaat? Misalnya berapa rakaat? 11 rakaat ditambah, jadi banyak. Tapi dia memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya, dia akan masuk neraka. Saya akan berikan satu cerita, Pak. Masih banyak waktu nih. Isya kan belum waktu saya. Jadi ada seorang muslim itu melaksanakan ibadah haji. Sebelum
ke Mekah untuk melakukan ritual haji. Ini diceritakan benar cerita ini dalam satu kitab. Saya lupa nama kitab itu. Sebelum ke Mekah, sebelum melaksanakan ritual haji, karena ritual haji cuma di Mekah. Di Madinah nggak ada ritual haji, adanya ziarah ke makam Nabi. Dia pergi ke Madinah dulu, ziarah. Sampai di Madinah, lalu dia menemui seorang alim. Seorang yang sangat alim, seorang yang sangat baik, terpercaya di masyarakat Madinah, seorang yang sangat terpercaya. Dan dia membawa harta yang begitu banyak. Dia khawatir kalau dibawa di Mekah nanti bisa hilang. Jadi dia titip tuh harta itu kepada siapa? Uang itu dititip kepada ulama yang sangat terpercaya itu. Pergilah dia ke Mekah. Setelah melakukan ritual haji selesai, beberapa hari berikutnya dia balik ke Madinah. Dia mau ambil harta yang dititipkan kepada seorang alim itu. Ternyata orang alim itu sudah meninggal dunia, Pak. Dan dia nggak pernah bilang di mana uang yang dia titip, tidak pernah bilang ke keluarganya. Jadi dia pergi ke keluarganya, dia bilang si fulan sudah meninggal dunia. Apakah kalian tahu di mana uang yang saya titip kepadanya? Kami tidak tahu. Bingung dia. Akhirnya datanglah dia ke ulama, karena hartanya yang dititip banyak, uangnya banyak. Datanglah ke ulama yang ada di Madinah, lalu dia bilang, kalau bahasa kita, Kiai, ini gimana nih? Saya ini nitipkan uang kepada seorang alim di situ, ternyata dia meninggal dan dia nggak beritahu di mana uang itu diletakkan. Kata ulama begini, coba kau pergi ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam. Di mana sumur Zamzam? Di Mekah. Bukan di Kemanggisan, Pak. Di Mekah. Pergi ke sana, nanti di sumur Zamzam. Nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan tertutup. Dulu masih terbuka. Lalu di sana, engkau panggil nama orang itu sebanyak 3 kali. Kalau dia penghuni surga, pasti dia akan menjawabnya. Dia bilang begitu. Pergilah dia malam hari. Sumur Zamzam. Dia teriakkan nama orang itu 3 kali. Ya fulan. Ya fulan. Ya fulan. Tidak ada panggilan. Pergilah lagi dia. Kemudian ke ulama yang ada di Mekah. Dia bilang. Saya ini sudah memanggil orang tersebut sebanyak 3 kali. Nggak ada panggilan. Apa? Jangan-jangan dia itu bukan penghuni surga. Jangan-jangan dia ada di neraka. Kata ulama itu. Kenapa? Kalau dia orang baik, pasti dia penghuni surga. Akhirnya pesan ulama itu, kalau begitu kau pergi ke Yaman. Yaman. Di Yaman itu ada satu sumur yang menghubungkan ke neraka, namanya sumur Barhut. Dan sampai sekarang masih ada, Pak. Kalau Bapak pergi ke Yaman, nanti mampir itu. Itu serem banget itu tempatnya. Tapi dalam itu. Nah, kau teriakkan pada malam hari nama orang itu sebanyak 3 kali. Kalau ternyata dia memang penghuni neraka, pasti dia ada di situ. Akhirnya pergilah dia ke situ dia pergi, Pak. Dia teriakkan nama orang itu sebanyak 3 kali. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Teriakan ketiga, nyahut dia. Ada apa? Suara muncul. Dia bilang, orang itu bilang, saya tuh jadi bingung, kau ini kan orang baik, kok kenapa bisa tempatmu di sini? Dan di mana kau letakkan uang yang saya titipkan kepada engkau? Apa dijawab? Jawaban pertama, pertanyaan yang pertama dia bilang, ya memang seperti yang kau bilang, saya ini orang yang amanah, saya orang ini dan seterusnya lah, orang baik lah bahasanya seperti itu. Tapi ada satu kesalahan saya. Apa kesalahannya? Saya punya seorang saudara perempuan. Dia hidupnya susah. Saya tidak pernah jenguk dia. Tidak pernah saya bantu dia. Nah, karena perbuatan saya inilah, maka saya disiksa di dalam neraka. Nanti kalau kau seandainya pergi ke Mekah atau ke Madinah, tolong temui saudara saya, saudara perempuan saya, mintakan maaf saya kepada dia. Akhirnya lalu dia bilang, uangmu saya letakkan di sebelah bagian kanan rumah. Nanti kau bisa cari itu, kau akan temukan. Akhirnya pergilah dia ke Madinah, dia ambil, masuk ke dalam rumah orang itu, dia ambil uangnya, lalu kemudian dia cari saudara perempuannya, dia cerita. Kakakmu
sekarang ini sedang disiksa. Dan dia pesan ke saya supaya memintakan maaf kepada engkau. Maafkanlah kakak. Akhirnya dia maafkan. Nah, karena dia maafkan, maka kemudian berubah keadaannya. Oleh karena itu, maka sehebat apapun Anda, kalau ada keluarga Anda yang susah, Anda tidak bantu, itu dianggap memutuskan tali silaturahmi. Maka ini menjadi penting disebutkan, ciri orang fasik adalah memutuskan tali silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Bukan cuma kerabat, termasuk orang-orang Islam. Yang ketiga dan yang terakhir, kata Allah, wa yufsiduna fil ard. Orang fasik itu suka melakukan kerusakan di muka bumi. Apa? Dalam Al-Quran sebutkan, dia berzina, dia menuduh orang lain berzina, dia melakukan korupsi, dia melakukan kerusakan-kerusakan terhadap tatanan masyarakat yang ada di masyarakat kita misalnya. Itu dianggap orang fasik. Kata Allah di dalam Al-Quran, ulaika humul khasirun. Mereka itu nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi maksudnya apa? Dia disiksa di dalam neraka, naudzubillah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 26-27. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan ayat ke-28 dan 29. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.